Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan permasalahan dari topik yang akan kami angkat. Dalam kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi, ruang kelas sangat bergantung pada fasilitas seperti lampu dan pendingin udara atau yang kita sebut dengan AC untuk menunjang kenyamanan belajar. Namun di balik fungsinya yang penting, kedua perangkat ini justru menjadi sumber konsumsi energi terbesar di lingkungan kampus. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sektor pembangunan termasuk kampus dan gedung pendidikan menyumbang sekitar 30% konsumsi listrik nasional. Dengan porsi terbesar berasal dari sistem pencahayaan dan tata udara. Permasalahan sering terjadi di lapangan adalah pemborosan energi di ruang kelas. Banyak ruang kelas yang tetap menyalakan lampu dan AC meskipun sedang tidak digunakan. Beberapa survei menunjukkan bahkan lebih dari 40% ruang kelas berada dalam kondisi kosong, tetapi perangkat listriknya masih menyala. Kondisi ini diperkuat oleh hasil audit energi di mana nilai intensitas konsumsi energi atau IKI pada beberapa gedung kampus tergolong tinggi, dan beban terbesar berasal dari penggunaan AC dan lampu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian manual yang digunakan saat ini belum mampu untuk mengelola energi secara efisien. Selain menyebabkan pemborosan energi, tingginya konsumsi listrik yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional kampus dan secara tidak langsung berkontribusi terhadap meningkatnya emisi karbon. Oleh karena itu, efisiensi energi menjadi kebutuhan strategis, terutama dalam mendukung konsep kampus berkelanjutan atau green campus. Di sisi lain, pembangunan teknologi digital, khususnya Internet of Things atau IoT, membuka peluang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Teknologi IoT memungkinkan perangkat listrik bekerja secara otomatis berdasarkan kondisi nyata seperti keberadaan pengguna dan suhu ruangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa permasalahan utama. Pertama, bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem otomatis lampu dan AC berbasis IoT di ruang kelas. Kedua, bagaimana sistem tersebut dapat mengendalikan lampu dan AC secara otomatis berdasarkan keberadaan pengguna dan kondisi suhu secara real time. Dan ketiga, seberapa besar efisiensi energi yang dapat dicapai oleh sistem otomatisasi ini dibandingkan dengan sistem manual yang selama ini kita gunakan. Akhirnya, permasalahan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kami dalam merancang solusi teknologi yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nabila Zafira Putri dengan NIM 1050 atau 20032. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Nah, untuk bagian tujuan dari penelitian ini kami memiliki tujuan, yaitu yang pertama adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem otomatisasi lampu dan AC berbasis IoT yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi energi di ruang kelas. Lalu yang kedua itu adalah untuk membangun mekanisme kontrol otomatis yang mampu mengatur operasional lampu dan AC berdasarkan data sensor, keberadaan, dan suhu ruang. Lalu yang terakhir itu adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi potensi penghematan energi atau efisiensi energi yang dihasilkan oleh penerapan sistem otomatisasi ini di lingkungan kampus. Lalu untuk manfaat ini ada dua, yaitu di bagian manfaat akademis dan manfaat praktis. Untuk bagian manfaat akademis itu adalah untuk menyediakan model implementasi teknologi IoT pada sektor smart building dan efisiensi energi khususnya di lingkungan pendidikan tinggi. Lalu yang kedua adalah menjadi referensi ilmiah dan dasar pengembangan lebih lanjut dalam bidang sistem kontrol otomatis dan konversi energi. Lalu untuk manfaat praktis itu ada 3, yaitu bagi perguruan tinggi sendiri itu untuk mengurangi konsumsi listrik dan biaya operasional secara signifikan serta mendukung upaya kampus dalam mencapai target keberlanjutan dan menurunkan jejak karbon atau green campus. Lalu yang kedua itu adalah bagi pengembang teknologi itu memberikan studi kasus nyata tentang integrasi sensor okupasi dan suhu dan microcontroller misalnya Arduino atau SP32 untuk solusi otomatis yang efektif. Lalu yang terakhir itu bagi masyarakat itu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya efisiensi energi dan penggunaan teknologi cerdas dalam kehidupan sehari-hari.
Perkenalkan, nama saya Keisha Hali Hoyrunisa Sukinawati dengan NIM 1050123000223. Oke, jadi solusi apa sih ya? Solusi yang ditawarkannya tuh, jadi yang pertama ada sistem hemat energi otomatis berbasis IoT di ruang kelas. Terus yang kedua tuh menggunakan sensor gerak dan sensor suhu. Yang ketiga ada lampu dan AC menyala saat ada aktivitas dan mati di saat ruangan kosong, tidak ada orang gitu. Nah, yang keempat ada konsumsi listrik dipantau real time melalui dashboard digital. Terus yang terakhir itu terbukti menghemat energi tanpa mengurangi kenyamanan para pengguna. Perkenalkan, nama saya Zibar Najib dengan NIM 1050123000316. Sekarang kita masuk ke dalam mekanisme kerja sistem. Sistem menggunakan sensor sebagai input, yang mana akan memulai proses dengan pengumpulan data kondisi lingkungan secara real time. Yang kedua, sistem menggunakan microcontroller sebagai proses, yang mana akan mengolah data dari sensor yang dikirimkan ke dalam otak sistem. Dan sistem menggunakan relay atau aktuator sebagai output yang berfungsi sebagai saklar otomatis. Microcontroller ini akan mengirimkan sinyal listrik kecil untuk memicu relay agar menyambungkan atau memutus arus listrik ke lampu dan AC. Yang terakhir masuk ke dalam internet atau cloud yang digunakan sebagai monitoring. Microcontroller yang terhubung ke jaringan internet akan mengirimkan data ke dalam cloud platform yang mana akan digunakan untuk memantau atau monitoring kondisi lingkungan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mada Wahidin Jagadita dengan NIM 10501230071 dan di sini setelah memahami bagaimana sih sistem ini bekerja secara teknis, pasti banyak muncul pertanyaan penting nih, seperti siapa saja aktor di balik keberhasilan implementasi ini. Nah, kami sendiri percaya bahwa teknologi IoT tidak dapat berdiri secara sendiri, di mana ia sendiri itu memerlukan ekosistem kolaborasi yang solid untuk berhasil. Nah, yang pertama, di sisi kebijakan, di mana kami sendiri memerlukan dukungan penuh dari pihak manajemen kampus, di mana peran mereka yang itu sangat krusial sebagai penyedia izin, alokasi dana operasional, dan banyak hal lainnya, di mana tanpa integrasi ke dalam kebijakan Smart and Green Campus, inovasi ini hanya akan menjadi proyek skala laboratorium saja. Nah, selanjutnya, untuk menjamin validitas ilmiah, dosen membimbing dan juga tenaga ahli bertindak sebagai arsitek sistem, di mana mereka sendiri memvalidasi rancangan perangkat keras dan juga lunak agar sistem yang kita pasang di ruang kelas itu terjamin stabilitas dan juga keamanannya. Nah, selanjutnya, sebagai pelaksana utama di lapangan, ada kami, yaitu mahasiswa. Nah, kenapa sih mahasiswa? Karena riset sendiri menunjukkan bahwa 81,71% mahasiswa Indonesia itu memiliki literasi digital yang tinggi, di mana kami sendiri sudah bukan menjadi hanya pengguna saja, tetapi merupakan penggerak inovasi yang melakukan instalasi hingga evaluasi data. Nah, dari sisi infrastruktur, tim IT kampus itu menjadi tulang punggung yang memastikan konektivitas jaringan IoT ini tetap stabil dan aman, di mana mereka sendiri mengelola lalu lintas data dari sensor menuju cloud agar pemantauan di dashboard itu tuh berjalan tanpa adanya hambatan apapun. Nah, kami juga melibatkan mitra industri ataupun vendor IoT. Nah, mereka ini memastikan bahwa setiap komponen, mulai dari sensor hingga microcontroller dan banyak hal lainnya, memiliki kualitas standar industri yang tahan lama dan juga bagus. Nah, terakhir, secara makro, di mana gagasan ini itu bersandar pada regulasi pemerintah melalui ISTM ataupun BRIN dan juga lainnya. Nah, dukungan kebijakan mereka ini memberikan legitimasi agar sistem hemat energi ini nantinya dapat direplikasikan di sektor pendidikan yang skala nasional. Nah, sinergi antar 6 pihak inilah yang akan memastikan bahwa target efisiensi energi yang kita capai sebesar 25% hingga 40% bukan sekedar angka di atas kertas lagi, melainkan dampak nyata bagi keberlanjutan bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Maulana Supotar dengan NIM 1050 Sini saya akan menjelaskan tentang langkah strategis dan timeline. Fase yang pertama adalah fase analisis baseline dan kebutuhan. Tujuan utama mengetahui kondisi awal konsumsi energi dan kebutuhan kenyamanan ruang kelas. Output yang dihasilkan, data konsumsi energi awal, nilai KI baseline, set point suhu ideal, lokasi sensor valid. Fase 2, perancangan sistem. Perancang sistem IoT dan algoritma kontrol otomatis. Output yang dihasilkan, desain arsitektur sistem, spesifikasi hardware, algoritma otomatis, rancangan dashboard. Fase 3, prototipe dan integrasi, membangun dan mengintegrasikan sistem otomatisasi. Output yang dihasilkan, prototipe IoT, sistem kontrol lampu dan AC, dashboard monitoring. Fase 4, implementasi uji lapangan,
Menguji sistem dalam kondisi nyata, output yang dihasilkan sistem terpasang di ruang kelas, data konsumsi energi pasca implementasi. Fase 5, evaluasi dan skalasi, menilai dampak efisiensi dan merencanakan pengembangan. Output yang dihasilkan laporan penghematan energi, analisis biaya, dan emisi rekomendasi ekspansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi prediksi dampak dan kesimpulan yang kami ambil dari presentasi kami, yaitu penerapan sistem IoT pada lampu dan AC dapat meningkatkan efisiensi energi ruang kelas, mengurangi pemborosan listrik, dan menekan biaya operasional. Sistem ini juga mendukung konsep Green Campus melalui pemantauan energi secara real time. Namun, tanpa literasi digital yang memadai, penggunaan teknologi berisiko menimbulkan ketergantungan pengguna. Oleh karena itu, implementasi IoT perlu disertai edukasi dan kebijakan yang tepat. Lalu kesimpulan dari seluruh presentasi kami yaitu, sistem IoT itu efektif meningkatkan efisiensi energi ruang kelas. Tetapi keberhasilannya bergantung pada keseimbangan antara inovasi teknologi dan kesadaran pengguna.